Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa M, jurusan Otomotif angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi kuliah listrik dan elektronika pada bagian kapasitor. Adapun materi pembelajaran kapasitor yang saya akan jelaskan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kapasitansi dan pengertian kapasitor, dan yang kedua adalah menjelaskan jenis kapasitor dan rangkaian kapasitor, dan yang ketiga adalah menjelaskan prinsip kerja kapasitor, dan yang keempat adalah menjelaskan proses pengisian kapasitor, dan yang kelima adalah menjelaskan pengosongan kapasitor, dan yang terakhir adalah pengaplikasian kapasitor. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kapasitansi dan pengertian kapasitor. Saya akan menjelaskan yaitu pengertian kapasitansi. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Rumus kapasitansi adalah C sama dengan Q per F, di mana C adalah kapasitansi yang diukur dalam bentuk farad, dan I adalah muatan yang diukur dalam kolom, dan V adalah voltase yang diukur dalam volt. Pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah pelat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, elektrolit, dan lain-lain. Jika kedua ujung pelat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan dielektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Kapasitor mempunyai fungsi. Yang pertama adalah sebagai filter atau penyaring. Biasanya digunakan pada sistem radio, TV, amplifier, dan lain-lain. Filter pada radio digunakan untuk menyaring penghambatan gangguan dari luar. Yang kedua adalah sebagai kopling. Kapasitor sebagai kopling atau penghubung amplifier tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sifat dasar sebuah kapasitor adalah dapat menyimpan muatan listrik, dan kapasitor juga mempunyai sifat tidak dapat dilalui arus DC atau direct current, dan dapat dilalui arus AC alternating current, dan juga dapat berfungsi sebagai impedasi resistasi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan. Masuk ke bagian yang kedua adalah menjelaskan jenis kapasitor. Berdasarkan nilai kapasitansinya dibagi menjadi dua bagian. Yang A adalah kapasitor tetap, yaitu kapasitor yang mempunyai nilai sesuai dengan tertera pada bodi kapasitor tersebut. Kapasitor tetap terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi 4, berwarna merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Untuk nilainya sendiri biasanya memiliki kapasitansi kecil, yaitu dari 1 pikofarad sampai 0,1 mikrofarad. Namun rating tegangannya sangat rendah. Pada mainboard PC, personal komputer, atau TV LCD, komponen ini banyak sekali digunakan dan berbentuk SMD (Surface Mount Technology) yang sangat kecil. Bentuknya biasanya kotak dengan kode 3 digit sebagai kapasitasnya. Yang kedua adalah kapasitor polyester atau milar. Kapasitor polyester atau milar bentuknya persegi 4 seperti permen. Biasanya mempunyai warna merah, hijau, coklat, dan sebagainya. Pada jenis ini, sesuai namanya, pada bahan isolatornya adalah terdiri dari polyester yang kebanyakan toleransinya berkisar 5-10%. Bentuk fisik kapasitor polyester ini adalah kotak dan tidak ada polaritasnya. Range nilainya cukup bervariasi, namun umumnya dalam kapasitas yang jelas dan penggunaan tegangan yang rendah. Karena toleransinya yang cukup besar, maka biasanya tidak digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi atau pada rangkaian dengan arus listrik yang besar. Tetapi kapasitor polyester ini banyak juga diterapkan pada rangkaian power supply.
Masuk yang ke bagian yang ketiga adalah kapasitor mika. Kapasitor mika, bahan isolator kapasitor mika ini menggunakan mika dan penggunaan biasanya pada rangkaian RF frekuensi tinggi. Ini dikarenakan toleransinya yang rendah, tingkat stabilitas yang tinggi, serta ketahanan terhadap suhu yang sangat baik, dan yang terpenting bisa digunakan pada tegangan tinggi sehingga harganya juga pasti lumayan mahal. Fungsi kapasitor lainnya adalah selain sebagai osilator RF juga sebagai filter, coupling, atau decoupling. Dan masuk ke bagian yang keempat adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit disebut juga dengan kapasitor elko, elektrolit kapasitor, yaitu jenis kapasitor yang banyak digunakan dan umumnya berbentuk tabung. Dalam pemasangannya harus hati-hati karena memiliki polaritas plus dan polaritas minus. Jika terbalik dalam pemasangannya, maka sangat fatal akibatnya karena kapasitor tersebut bisa meledak. Kapasitasnya juga biasanya bernilai besar. Makin besar nilai kapasitasnya, maka makin besar daya ledaknya. Jika terjadi kesalahan dalam pemasangan terminal polaritas kapasitor tersebut, kapasitas kapasitor elektrolit atau elko bisa dengan range 0,47 mikrofarad hingga 1 farad. Bahan isolatornya adalah terdiri dari cairan elektrolit untuk menyimpan energi listrik yang kemudian dibungkus lagi dengan aluminium. Dan masuk ke bagian yang kelima adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas 2 lembar kertas timah panjang sebagai konduktor yang digulung pada sebuah silinder yang diantaranya disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini sering disebut juga dengan kapasitor peder. Bahan isolator kapasitor kertas terdiri dari lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium untuk menyimpan muatannya, dan biasanya nilai kapasitasnya berkisar 300 picofarad hingga 4 mikrofarad dengan kaki-kaki yang tidak ada polaritasnya, sehingga tidak ada masalah jika terbalik dalam pemasangan terminal polaritasnya pada rangkaian elektronika. Umumnya kapasitor kertas ini digunakan pada sirkuit elektronik yang memiliki arus listrik dan tegangan tinggi. Masuk ke bagian yang keenam adalah kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum banyak digunakan karena memberi range kapasitas yang bervariasi serta toleransi yang baik, sehingga banyak digunakan pada mainboard PC, personal komputer, laptop, atau pada modul handphone. Yang perlu diingat pada penggunaan kapasitor tantalum ini adalah walaupun bentuknya mirip dengan kapasitor keramik atau dengan kapasitor polyester, tetapi pada kapasitor tantalum terdapat polaritasnya sama dengan kapasitor elektrolit, sehingga jangan salah dalam pemasangan kapasitor tantalum pada rangkaian elektronika. Kapasitor ini dinamakan kapasitor tantalum karena pada kaki terminal positifnya menggunakan logam tantalum. B. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 jenis kapasitor variabel, yaitu varco dan trimmer. Keduanya mempunyai kapasitas yang rendah dan mempunyai kontrol mekanik untuk mengubah nilai kapasitasnya yang tidak lebih dari 500 picofarad. Kapasitor variabel ini banyak digunakan pada rangkaian yang berfungsi untuk frekuensi seperti pada radio. 2 jenis kapasitor variabel. Yang pertama adalah variabel kondensator. Pada jenis kapasitor ini terdapat poros untuk mengubah nilai kapasitas dari kapasitornya. Bentuk kapasitor berjenis variabel kondensator biasanya berbentuk kontak dengan nilai kapasitasnya berkisar 100 picofarad hingga 500 picofarad. Kapasitor ini banyak digunakan pada rangkaian RF seperti radio. 2. Kapasitor trimmer. Kapasitor trimmer digunakan untuk mengubah kapasitas. Pada trimmer diperlukan oben minus karena poros pengaturnya sangat kecil. Trimmer terdiri dari 2 plat logam yang dikombinasikan dengan bahan mika. Cara kerja trimmer adalah saat poros diputar, maka akan mengubah jarak plat sehingga kapasitansinya berubah. Karena poros pengaturnya juga hanya bisa dilakukan dengan oben minus, maka biasanya hanya diperuntukkan pada rangkaian fine tune saja atau sekali setting. Nilai maksimum jenis kapasitor ini hanya 100 picofarad saja. Jenis kapasitor berdasarkan polaritasnya mempunyai 2. Yang pertama adalah kapasitor polar. Kapasitor polar adalah
Kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Biasanya kapasitor polar, bahan dieлекtriknya terbuat dari elektrolit dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik kertas atau mika dan keramik. Dan yang kedua adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang pada kutubnya tidak mempunyai polaritas. Artinya, pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara terbalik. Biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansinya yang kecil dan bahan dieлекtriknya terbuat dari keramik, mika, dan lain-lain. Masuk ke bagian rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor mempunyai 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri kapasitor adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang tersusun secara sejajar atau dalam bentuk seri, di mana salah satu kaki komponen kapasitor yang pertama akan terhubung dengan satu kaki kapasitor yang kedua. Pada kaki kapasitor kedua akan terhubung dengan satu kaki kapasitor yang ketiga, dan begitu seterusnya. Rumus dari rangkaian seri kapasitor adalah C per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4 dan seterusnya sampai ditambah dengan 1 per Cn, di mana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor. C1 adalah kapasitor yang ke-1 dan yang C kedua adalah kapasitor kedua. C3 adalah kapasitor ketiga dan C4 adalah kapasitor keempat, dan Cn melambangkan yaitu kapasitor ke N. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar atau dalam bentuk paralel, di mana kedua kaki masing-masing kapasitor akan terhubung dengan kedua kaki komponen kapasitor lainnya. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor adalah C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah Cn, di mana C total adalah total nilai kapasitansi kapasitor. C1 adalah sama dengan kapasitor ke-1, C2 adalah kapasitor yang kedua, dan C3 adalah kapasitor ketiga, C4 adalah kapasitor keempat, dan Cn adalah kapasitor yang ke-N. Rangkaian kapasitor kombinasi. Rangkaian kapasitor kombinasi adalah campuran atau kombinasi antara rangkaian kapasitor seri dengan rangkaian kapasitor paralel. Untuk dapat menghitung nilai kapasitansi total dari rangkaian kombinasi ini, maka diharuskan untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu pada nilai kapasitansi dari rangkaian seri atau paralel itu sendiri. Kapasitor mirip dengan baterai di mana keduanya menyimpan energi listrik. Kapasitor adalah perangkat yang jauh lebih sederhana yang tidak dapat menghasilkan elektron baru. Namun, kapasitor dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan baterai seperti yang kami tunjukkan. Di sini kami akan fokus pada bagian yang berbeda dari arus yang merambat melalui kabel pada waktu yang berbeda ketika menutup saklar. Listrik segera mengalir ke seluruh sirkuit, meskipun konveksi menganggap arus listrik bergerak dari elektron positif ke negatif, sebenarnya bergerak dari negatif ke positif seperti partikel kuning. Seperti yang Anda lihat, baterainya tidak terlalu bagus saat menyalakan motor ini untuk mengangkat tempat ini karena dilepaskan secara bertahap. Jauh lebih lambat daripada kapasitor dengan muatan yang sama. Di sini kita akan belajar mengapa kapasitor jauh lebih cocok untuk tugas seperti itu daripada baterai. Kapasitor memiliki 2 terminal positif dan negatif di dalam. Kapasitor terminal menghubungkan 2 pelat logam yang dipisahkan oleh isolator, yang membuat pelat tidak saling menyentuh dan memungkinkan mereka untuk saling berhadapan. Muatan yang mempertahankan kapasitor, medan listrik dapat berguna untuk menyimpan dan cepat mengeluarkan listrik sehingga Anda dapat memberi daya, misalnya motor listrik. Pertama, kita perlu mengisi kapasitor dengan menutup saklar. Kami membuat sirkuit yang mencakup kapasitor
Elektron baterai mengalir dari baterai ke kapasitor tempat mereka disimpan. Di sini cahaya kuning mewakili peningkatan muatan yang dipegang oleh pelat untuk setiap elektron yang diperoleh oleh pelat negatif itu. Sebuah elektron hilang, pelat positif menjaga kapasitor dalam keseimbangan. Di sini cahaya merah mewakili muatan positif yang dipegang oleh pelat yang meningkatkan dengan masing-masing. Perpisahan elektron kapasitor terus mengisi sampai mencapai tegangan. Dari pengisian baterai sekarang, karena kapasitor terisi penuh, mari kita taruh semua energi tersimpan itu untuk digunakan dengan menghubungkan ke sirkuit baru dengan daya kecil. Motor arus listrik ini menggerakkan katrol untuk mengangkat beban sampai muatan menghilangkan elektron pada kapasitor. Terminal ditarik ke terminal positifnya, mereka bergegas di sepanjang jalan yang mengarah ke arah langsung melalui motor. Mari kita lihat ini lagi. Meskipun baterai dan kapasitor mencoba tugas ini, jumlah muatan yang sama, hanya kapasitor yang berhasil menggerakkan pengangkatan motor. Berat karena debitnya jauh lebih cepat. Fitur ini kapasitor berguna untuk menyalakan hal-hal yang membutuhkan gelombang energi yang cepat seperti sebagai lampu flash dan kamera serta motor-starter dan amplifier audio di mobil Anda. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor. Sebelum memasuki pengisian dan kapasitor, saya akan menjelaskan beberapa alat yang dibutuhkan pada saat praktikum. Yang pertama adalah kapasitor, dan yang kedua adalah baterai, dan yang ketiga adalah kabel penghubung, dan yang keempat adalah stopwatch. Alat ini yang digunakan pada saat praktikum. Selanjutnya adalah multimeter. Langsung aja ke video selanjutnya. Baiklah, kita akan memasuki praktek pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama-tama kita lakukan adalah pengukuran berapa tegangan baterai. Tegangan baterai yaitu 11,66 volt. Lalu kita mengambil kabel penghubung untuk menghubungkan ke alat. Yang sebelah kiri melambangkan positif dan yang sebelah kanan melambangkan negatif dari kapasitor. Kita akan menghubungkan lagi ke yang sebelahnya. Lalu kita ukur apakah nilai kapasitor yang tersisa apakah udah nol apa belum. Kalau masih ada nilai kapasitor yang ada, maka kita harus mengosongkan kapasitor tersebut supaya nanti pada saat kita akan mengukur waktu pengisian dan pengosongan kapasitor, data akan didapatkan. Nah, dia masih ada nilai kapasitor yang tersimpan. Nah, cara membuat nol, kita hubungkan yang negatif dan yang positif, maka hasilnya menjadi nol. Lalu kita hubungkan kembali. Setelah itu kita menghubungkan kabel penghubung ke alat dan juga kita memasangkan baterai. Kenapa kita belum memasangkan baterai? Itu untuk pengamanan supaya alat yang kita praktekkan tidak rusak. Lalu yang kita butuhkan adalah stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita hubungkan. Oke. Kita akan menekan saklar secara bersamaan dengan stopwatch.
Oke, waktu udah berjalan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kapasitor? Kapasitor yang ada pada alat itu ada 5, yang pada saat ini adalah bernilai 4,7 mikrofarad, dan yang nomor 2 yaitu 100 mikrofarad, dan yang kolom ketiga yaitu 220 mikrofarad, dan yang keempat adalah 1000 mikrofarad, dan yang terakhir nilainya yaitu 4700 mikrofarad. Saat melakukan praktikum, langkah yang awal tadi sama kita lakukan pada jumlah kapasitor yang berbeda, tetapi semakin besar nilai kapasitor, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Udah 2 menit, hasil yang menghasilkan masih 11,51 volt. Kita akan menunggu sampai angka di dalam multimeter tidak bergerak lagi, sehingga kita akan tahu berapa persen pengisian kapasitor mendekati nilai dari sumber tegangan yaitu baterai. Udah bergerak 11,5152, itulah waktu masih melakukan pergerakan pengisian. Udah 5 menit, hasilnya masih 11,52 volt.
Udah 7 menit 43 detik, masih juga belum melakukan pergerakan pengisian, masih 11,52 volt. Masih 9 menit tidak melakukan pergerakan. Udah 9 menit, kita akan menekan masih 11. Berarti nilai untuk pengisian yaitu 11,5 volt. Berapa persen? Nah, kita itu adalah pengosongan. Dan bersamaan kita menekan tombol. Saat kita menekan tombol, maka nilai pada kapasitor akan berkurang. Itu adalah saat pengosongan. Pengosongan itu kita menekan tombol saklar, dia akan kurang. Hasil yang kita dapatkan pada saat pengosongan yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat pengosongan kapasitor. Itu menit yang untuk pengosongan itu yang di bawah angka 10 menit, yang angka kecil tersebut adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan kapasitor. Untuk praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor, beginilah caranya untuk melakukan praktikum pada alat kapasitor. Yang pertama-tama yang alat dibutuhkan itu ada baterai, multimeter, kabel penghubung, dan stopwatch. Semoga untuk pada materi pengisian dan pengosongan kapasitor bisa dilakukan dengan mudah. Dan kita akan masih menunggu waktu pengosongan kapasitor. Masih nilainya 395,6 volt, yaitu ini masih 0,363 volt. Yang ini udah nilainya 361 milivolt.
berapa lama pengosongan. Itu adalah nilai yang tertera 5 menit 31 detik. Itu adalah waktu pengosongan kapasitor. Aplikasi kapasitor. Yang pertama adalah penstabil tegangan. Kapasitor sebagai penstabil tegangan dapat dijumpai pada rangkaian regulator. Dan yang kedua adalah penunda off-nya rangkaian. Rangkaian ini berfungsi untuk menunda off-nya lampu kepala sepeda motor meski sepeda motor sudah di-off-kan. Rangkaian ini berfungsi saat kita parkir pada malam hari dalam keadaan lapangan parkir yang gelap. Dengan adanya rangkaian ini, saat sepeda motor dan kunci kotak telah dicabut, maka lampu kepala akan menyala sekian detik yang bisa dimanfaatkan untuk berjalan keluar dari area parkir. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi kapasitor. Di sini gambar rangkaian kapasitor terlihat jelas pada video. Ini adalah tombol saklar, dan ini adalah lampu, dan ini adalah relay. Dan inilah kabel penghubung, dan ini juga warna hitam. Alat yang dibutuhkan pertama adalah baterai, dan yang kedua adalah kabel penghubung, dan yang ketiga adalah stopwatch. Kita akan menghubungkan kabel penghubung ke alat yang berwarna merah melambangkan positif baterai, dan yang berwarna hitam adalah negatif baterai. Kita hubungkan ke baterai. Di sini kita akan menekan tombol saklar. Yang dibutuhkan adalah pada saat saklar dimatikan, lampu masih menyala. Itu yang kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan sekarang lampu udah menyala. Berapa lama kapasitor yang di sana akan menyimpan tegangan listrik sehingga dia masih tetap menyala. Oke, kita akan menekan tombol secara bersamaan dengan stopwatch ketika kita akan mematikan lampu saklarnya. Setelah ditekan dan stopwatch berjalan, kan lampu masih menyala. Di sanalah aplikasi kapasitor jalan. Di sini masih terlihat jelas stopwatchnya berjalan 20 detik. Kita akan menunggu lampu sampai mati total. Puluh detik masih tak menyala lampunya. Satu menit masih menyala. Satu menit 25 detik masih tetap menyala. Satu menit 50 detik.
2 menit 10 detik. Dua menit 40 detik. Tiga menit 10 detik. Nah, dan lampu mati di 3 menit 20-an detik, yaitu tepatnya 3 menit 21 detik. Nah, di sini itulah aplikasi kapasitor. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami cara pengaplikasian kapasitor. Sekian video pembelajaran materi kuliah listrik dan elektronika pada bagian kapasitor. Semoga video ini dapat membantu proses pembelajaran dan semoga bermanfaat.